Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur semua, akhir-akhir ini boleh dibilang memang saya sendiri ya bersama tim Sinau Urip sedikit kewalahan untuk mengatur jadwal, sehingga kita juga memang sampai jam istirahatnya itu kurang ya, jam tidur itu kurang ya dulur-dulur ya. Nah, ini sedikit saja bercerita. Di TikToknya Sinau Urip ya dulur-dulur ya, di TikToknya Sinau Urip itu ada video-video kita yang memang viral ya, sehingga ketika Mas Wahyu live TikTok itu banyak sekali yang minta untuk dijadwalkan untuk konsultasi dengan Mas Wahyu ya, konsultasi privat, baik via telepon maupun video call maupun langsung datang ke sini ya, ke tempatnya Sinau Urip ya. Nah, apa yang dibahas atau apa yang ditanyakan yaitu tentang kerejekian dulur-dulur ya, tentang kerejekian, tentang garisnya rezeki, yang memang itu semua bisa kita baca, bisa kita lihat, bisa kita hitung dari weton ya, dari weton kelahiran. Ini boleh percaya boleh tidak, tetapi nggak tahu ya, kebetulan yang Mas Wahyu sampaikan itu kok banyak sekali yang cocok, sehingga semua yang sudah mendengarkan paparan Mas Wahyu itu minta untuk dijadwalkan konsultasi privat dengan Mas Wahyu. Nah, biarpun ya dulur-dulur, kita bilang atau bahkan kita meyakini bahwa rezeki itu wis didum, wis digarisno karo Gusti Allah. Rezeki ku wis sesuai karo pandumane. Iya. Atau ada yang bilang nasib kita atau takdir kita itu mungkin sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Saya mau meluruskan ya dulur-dulur ya, bahwa menurut saya secara pribadi, entah sesuai dengan panjenengan atau tidak, bahwa nasib ya, kalau takdir itu bagian daripada rahasia, karena takdir adalah hasil akhir atau garis finish dari sebuah perjalanan. Garis finish dari sebuah proses itu adalah disebutnya takdir. Jadi takdir itu rahasia. Nah, kalau dikembalikan ya memang semua ini atas kehendak dan atas kuasa Gusti Allah ya, Yang Maha Kuasa. Tetapi jangan salah bahwa Gusti Allah itu juga ada di dalam pribadi kita, ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Gusti Allah juga sudah memberikan sepenuhnya ya, memberikan sepenuhnya kepada kita sebagai manusia untuk melakukan apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi baik, buruk, susah, senang, apapun itu di dunia ini semua ya memang tergantung kita. Makanya Mas Wahyu juga pernah menyampaikan ujian itu bukan Tuhan yang memberi, tapi kita sendiri yang menguji diri kita. Ya, dalam hal apapun. Karena apa? Ya karena Tuhan sudah ada di dalam diri kita kok. Makanya ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menguji umatnya melampaui kemampuannya. Ya sudah jelas. Mampu atau tidak, ya tinggal kita lagi yang menjalani. Kita yang bikin ujian, kita yang mengerjakan. Ya kurang lebih begitu. Tapi saya tidak mau masuk ke sana dulu. Saya lebih fokus tentang kerejekian ini tadi. Itulah sebabnya saya ingin menyampaikan ini kepada panjenengan ya, bahwa dari hari lahir itu sebetulnya, dari weton itu sebetulnya memang bisa dihitung nantinya kita akan mengalami mangsa apa ini. Kan rezeki ini ada pasang, ada surut ya, itu nggak bisa dipungkiri ya, ada pasang, ada surut, rezeki itu nggak bisa dipungkiri. Kalau bahasa kita ini secara umum, ada kalanya ya, hidup kita ini katanya kayak roda berputar. Ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah. Kurang lebih seperti itulah. Manakala di atas berarti posisi kita ini lagi baik-baik saja, lagi enak, lagi enjoy. Tapi manakala di bawah berarti posisi kita itu lagi tidak bagus, lagi kurang bagus, lagi boleh dibilang
lagi sengsara, lagi susah dan lain sebagainya ya. Nah, Mas Wahyu mempelajari ini dan itu sudah diterapkan, sudah dirasakan di dalam kehidupannya Mas Wahyu. Dan ketika itu saya hubungkan dengan kehidupan dulur-dulur yang lain yang menjadi pengamatan Mas Wahyu juga di dalam belajar ya, menggali semua yang ada di diri saya. Benar adanya bahwa ketika kita lagi di fase pasang, lagi baik banget rezeki kita, itu apa istilahnya orang Jawa itu nyempar nyandung sudah. Sak melaku-melaku nih itu dapat rezeki aja. Bahkan kadang itu hal-hal yang nggak masuk akal atau hal-hal yang nggak pernah terfikirkan sebelumnya itu malah jadi rezeki. Tetapi ada juga ketika orang itu dalam fase surut, bahkan yang lagi tenang-tenang saja mungkin punya usaha, bisa jadi usahanya tiba-tiba bangkrut. Ya apapun faktornya ya, tentunya banyak. Atau mungkin yang lagi enjoy di pekerjaan tiba-tiba perusahaannya lagi kacau. Sehingga dia harus berhenti bekerja atau dia harus keluar. Atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Tentunya banyak sekali faktornya. Tapi intinya, kalau kata orang Jawa itu jalarane ono wae lah. Nek arepe nyungsep istilahnya, mau jatuh itu ada aja jalannya. Entah itu dari kita, entah itu dari faktor-faktor lain di luar kita. Yang tentu juga ada korelasinya, ada hubungannya dengan kita. Nah, atas dasar inilah dulur-dulur, sehingga banyak sekali juga yang sudah menjalani, kalau di fase surut, mbok direwangi sampai ndak karu-karuan, pinjam sana, pinjam sini, hutang sana, hutang sini, direwangi sampai ngoyo kerja, mungkin dari pagi pulang pagi, ndak ada hasil. Itu kalau kita memang lagi di fase yang surut secara kerezekian. Nah, berbeda dengan yang lagi di fase pasang, lagi bagus-bagusnya rezekinya, ngalir aja udah dipercaya orang lah, di pekerjaan tiba-tiba hasilnya melebihi ekspektasi lah, di usahanya tiba-tiba intinya juga di luar dugaan lah, intinya kehidupannya itu justru sangat luar biasa sekali membaik. Inilah yang membuat Mas Wahyu terus gali, terus pelajari, terus pahami, sehingga ketika Mas Wahyu betul-betul paham, ngerti, diterapkan di dalam kehidupannya Mas Wahyu. Jadi ternyata pasang surutnya rezeki ya, itu per 6 tahun dulur-dulur. Boleh percaya, boleh tidak. Kurang lebih 5-6 tahun itu selalu berganti. Ada panjang sekali masanya di masa yang lagi surut. Ada kalanya panjang sekali masanya di masa kejayaan atau masa berkelimpahan rezeki. Jadi ketika kita menyadari bahwa rezeki itu ternyata ada pasang surut, disinilah tugas kita, bukan untuk mempercayai hal-hal seperti yang Mas Wahyu sampaikan ini sebagai sebuah bentuk ramalan yang akurat atau pasti terjadi, tidak. Tetapi jadikanlah bahwa apa yang Mas Wahyu sampaikan ini sebuah kehati-hatian untuk kita semuanya. Tanpa perlu panjenengan tanya ke Mas Wahyu tentang Mas, garis rezeki saya bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memang lagi di fase kok dititeni ya, kalau kita amati kok memang aku lagi susah ya, lagi terpuruk, ya udah, nggak usah ngoyo-ngoyo istilahnya Mas Wahyu, santai wae, dijalani saja apa adanya, tetap kerja keras, tetap semangat, tetap ikhtiar. Kalau dapat rezeki dikontrol, dihati-hati, supaya apa? Supaya baginya itu betul-betul benar-benar pas untuk hal-hal yang memang sangat penting sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sama halnya dengan ketika kita lagi di mangsa pasang ya, rezekinya lagi berkelimpahan, itu juga demikian.
Jangan terus, oh sik panjang, rezekiku masih lama, ini masih bagus, ini masih lama. Terus jenengan nggak berhati-hati, jenengan sembrono, dapat rezeki dihabis-habiskan, ya sama nanti jatuhnya ya jenengan akan sengsara sendiri. Ya, jenengan akan terjatuh di sana. Lah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita harus senantiasa berhati-hati. Mau di posisi pasang rezekinya ataupun di posisi surut rezekinya, harus selalu hati-hati. Kalau yang rezekinya lagi pasang, lagi bagus, berarti kita harus pintar-pintar nyisihkan untuk kita simpan, untuk kita tabung. Untuk apa? Menjaga semua kemungkinan terburuk kalau rezeki kita pas ada di posisi jatuh atau posisi surut. Jadi tabungan ini tadi masih bisa kita gunakan untuk backup. Nah, demikian halnya dengan yang rezekinya memang lagi tidak bagus, lagi surut. Dapat berapapun, kita harus bersyukur. Kita harus hati-hati memilah mana sih yang penting yang harus saya dulukan, dan mana sih yang tidak penting, yang masih bisa saya istilahnya masih bisa saya tunda dulu. Ini harus paham. Ya, sekali lagi Mas Wahyu mengingatkan kepada dulur-dulur semua bahwa secara garis rezeki, kalau di pemahaman yang Mas Wahyu pelajari dan Mas Wahyu pahami ini, garis rezeki kita itu berganti rotasinya itu setiap 5-6 tahun sekali. Bisa jadi sampai 2 periode kita memang masih, makanya ada orang yang kadang itu posisi terpuruknya itu agak panjang sekali. Ada yang sebentar saja, cuman satu periode atau 5-6 tahun saja, setelah itu udah fase yang enak. Jadi setiap orang tentunya berbeda-beda, dan itu bisa dilihat atau dibaca dari hari kelahiran atau hari weton. Boleh percaya, boleh tidak. Jadi bisa dipastikan per 6 tahun kita itu akan mengalami fase selalu istilahnya ada perubahan. Ya, di 6 tahun itu garis kehidupan kita secara kerezekian itu bisa dihitung per 6 tahun. Ya, mungkin ini saja yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan dengan tujuan supaya kita semua bisa selalu hati-hati di dalam mengelola keuangan kita. Tidak boleh sembrono, karena rezeki itu tadi ada pasang, ada surut. Dan kita bisa senantiasa bersyukur, ya, kita bisa senantiasa kontrol apa yang lagi kita punya ini, kita tidak boleh sembrono, karena yaitu tadi ada pasang, ada surut, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, dan ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, ya. Mungkin ini sedikit pencerahan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Kalau mungkin ada yang mau atau kepingin tahu, dibacakan, silahkan nanti hubungi nomornya admin Sinaur untuk konsultasi privat dengan Mas Wahyu. Terima kasih banyak. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf kepada panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.